Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdianti dari Prodi Sistem Informasi NIM 0495844693 dari UPBJJ Kota Pangkal Pinang. Dalam video ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan materi yang ada pada tugas 2 jaringan komputer. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Ini untuk soal tugas 2 dari jaringan komputernya ya. Ada 20 soal. Langsung saja kita masuk ke CMD-nya ya untuk mempraktikkannya. Nomor 1, CD. Berfungsi untuk mengubah direktori aktif di CMD, contohnya CD, C.2/user ya, akan mengubah direktori kerja ke folder user yang ada di drive C. Lalu yang kedua itu CLS. Berfungsi untuk membersihkan layar CMD, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikannya ke keadaan kosong. Lalu yang ketiga CLS/tanda tanya. Berfungsi untuk menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Kurang lebih seperti itu ya tampilannya. Clear the screen. Oke, lanjut nomor 4 itu dir/tanda tanya ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Fungsi dari dir/tanda tanya menampilkan bantuan untuk perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi / menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya untuk perintah dir/tanda tanya. Oke. Lalu yang kelima ipconfig. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk perintah ipconfig. Fungsinya itu untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Ini ya. ipconfig. Lalu yang keenam ipconfig all/all ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini untuk perintah ipconfig all. Fungsinya itu untuk menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan
termasuk detail adaptor, jaringan alamat match, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Di sini sudah tertera ya, ada DHCP, match, dan DNS-nya. Lalu yang ketujuh, ipconfig/tanda tanya. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya untuk perintah ipconfig/tanda tanya. Fungsinya itu untuk menampilkan bantuan mengenai perintah ipconfig termasuk deskripsi perintah atau opsi-opsi yang dapat digunakan. Lalu yang kedelapan itu ipconfig/release. Kurang lebih tampilannya seperti ini ya untuk perintah ipconfig/release-nya. Berfungsi untuk melepaskan release alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Lalu yang ke-9, ipconfig/renew. Tampilannya seperti ini ya untuk perintah ipconfig/renew-nya. Berfungsi untuk meminta renew alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan release alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapat alamat IP yang baru. Lalu yang ke-10 itu ipconfig/display DNS. Berfungsi untuk menampilkan cache DNS, domain name system yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di-resolve ke alamat IP. Ini ya. Tampilan untuk perintah ipconfig/display DNS. Lalu yang ke-11 itu ipconfig/flush DNS. Berfungsi untuk menghapus cache DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Kurang lebih seperti ini tampilan perintah dari ipconfig/flush DNS. Nomor 12, ipconfig/register DNS. Berfungsi untuk mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau internet. Seperti ini ya tampilan untuk perintah ipconfig/register DNS. Nomor 13 itu ping. Berfungsi untuk mengirimkan paket ICMP, echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Inilah tampilan dari perintah ping ya. Ini. Nomor 14 adalah netstat. Netstat berfungsi untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer.
Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP/IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Inilah tampilan dari perintah netstat. Nomor 15 itu threshold. Berfungsi untuk menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Threshold ini mengidentifikasikan setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Inilah tampilan untuk perintah threshold. Nomor 16 pet ping. Berfungsi untuk kombinasi dari perintah ping dan threshold. Pet ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam rute tersebut, termasuk kehilangan paket. Inilah tampilan untuk perintah pet ping. Ini ya. Nomor 17, NS lookup. Berfungsi digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini, Anda bisa mengerti alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Reverse DNS lookup. Nomor 18 itu nets. Oke, kita tambahkan firewall ya. Fungsinya itu utility baris perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakannya untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk perintah nets. Nomor 19 route. Seperti inilah ya tampilan dari perintah route. Berfungsi menampilkan atau mengkonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute nama yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk perintah route. Lalu yang terakhir nomor 20 itu net. Net berfungsi merupakan perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengelola pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan net termasuk net use untuk menghubungkan drive jaringan, net user untuk mengelola akun pengguna, net share untuk berbagi folder, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian video penjelasan dan praktikum tugas 2 jaringan komputer dari saya. Apabila ada kekurangan dan keliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.